Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina ta'lima ahlina dinal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dalam teori sosial, jembatan diciptakan pastilah dengan tujuan menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain, dengan titik akhirnya mencapai tujuan yang diinginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jembatan kepada kita yang bernama Ramadan untuk menghubungkan kita dari satu perilaku kepada perilaku yang lain dengan perubahan terbaik sampai pada akhir titiknya adalah muttaqin atau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kalau umat Islam kemudian memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin. Di antara nilai hikmah Ramadan yang patut diambil oleh umat Islam adalah di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 1 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar kamu mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya Islam yang penuh dengan terang benderang seperti sekarang ini. Di dalam Al-Quran berisi tuntunan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita jaga dan kita pedomani. Namun persoalan sekarang adalah misi minaz zulumati ilan nur itu siapa yang melanjutkan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Digantikan oleh para sahabat, digantikan oleh para tabi'in. Yang melanjutkan misi minaz zulumati ilan nur itu adalah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita mengangkat umat ini dari az-zulumat, kegelapan, kepada cahaya yang penuh dengan Islam. Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Lalu pertanyaannya adalah apa pedoman kita melakukan minaz zulumati ilan nur itu? Pedoman kita adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu maka pantas umat Islam kalau mengajarkan anaknya, mendidik putra-putrinya dengan Al-Quran. Karena tiap orang tua pasti berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepada kami anak-anak soleh yang di hatinya, yang di bibirnya, yang di kepalanya tertanam nilai-nilai Al-Quran. Alangkah indah kita hidup di alam dunia ini, bila mana melewati jembatan sampai akhir tujuan kita, kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilepas oleh anak-anak kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ketika jenazah kita dimakamkan di liang kubur, dilepas oleh anak-anak kita dengan kalimat-kalimat Al-Quran. Ketika selesai kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan hidup di alam dunia ini, diiringi doa oleh anak-anak kita dan lapas-lapas Al-Quran yang tertanam dalam batinnya. Namun sayangnya beberapa waktu yang lalu pernah ada satu penelitian. Ternyata di Jambi ini sekitar tahun 2012 tidak kurang ada sekitar 10.000 anak-anak muda Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran. Maka jadikan Ramadan ini adalah momentum buat kita mengajarkan anak-anak kita dengan nilai-nilai Al-Quran, dengan pengajaran-pengajaran Al-Quran. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Indahkan rumah kamu itu dengan sholat dan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Saat ini ada himbauan agar kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah di rumah masing-masing. Ambil pelajaran dan hikmahnya. Apa hikmahnya? Di sanalah kita mengajarkan anak-anak kita. Suami ruku sujud menyembah Allah, istri ruku sujud menyembah Allah, anak ruku sujud menyembah Allah. Selesai sholat, orang tua tengadahkan tangan meminta pertolongan kepada Allah.
diamini oleh istri dan anak yang lain. Selesai sholat, anak cium tangan orang tuanya, istri cium tangan suaminya. Inilah pendidikan, penanaman nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai akhlak bagi anak-anaknya. Subuh hari orang lain tertidur, tapi seisi rumah bangun, mereka rukuk sujud menyembah Allah. Anak cium tangan ayahnya. Pemirsa, saat-saat sekarang sulit sekali mencari anak yang mencium tangan orang tuanya atau mencium tangan ayahnya. Bahkan banyak kita temukan justru anak sering memukul ayahnya dan lain sebagainya. Maka hidupkan Al-Quran di hati anak-anak kita. Jadikan Al-Quran penerang di rumah-rumah kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa jadikan Al-Quran sebagai tuntunan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di alam akhirat kelak. Selamat menunaikan puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.